Yuk teman-teman, kita kembali lagi di War Kakao. Dan kali ini kita akan kembali melanjutkan serial alur cerita manhwa yang paling kita nanti-nantikan teman-teman. Dan itu adalah King Yeo. Buat kalian yang belum nonton cerita sebelumnya, silahkan dilihat dulu guys. Karena tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja menuju ke jalur Lego. Informasi yang sebelumnya sempat dikatakan oleh Azazel, sang pemimpin Fallen Angel, ternyata benar, di mana sang Serap yang berada di pihak lawan memiliki bentuk yang serupa dengan Muei, sang pahlawan legendaris dari dunia manusia. Namun tetap saja Yeo dan teman-teman cukup dibuat tercengang setelah mereka dihadapkan dengan Serap secara langsung, terlebih lagi dengan paman Xiao Chen, satu-satunya murid Muei. Dan untuk menghilangkan rasa penasarannya, di sini Xiao Chen bertanya, apakah si Serap merupakan sosok Pak Tua Muei yang dahulu sempat dirinya kenal? Ya. Dari ekspresi terkejut Xiao Chen, Serap bisa langsung mengetahui jika pria tersebut nampaknya cukup mengenal sosok Muei. Lanjut Yeo yang membalas jika memang benar dia dan Xiao Chen ini mengenal wajah Muei. Tapi sepertinya Muei yang kini muncul di hadapannya bukan Muei yang asli, mengingat perkataan Sai Lufa sebelumnya. Serap ini dikatakan memiliki suatu kemampuan menyelin seorang dengan bentuk yang sempurna, dan bukan hanya sekedar penampilan luarnya saja. Dan dalam kasus yang terjadi kali ini, Yeo memiliki anggapan bahwa Muei yang asli pasti pernah bertemu dan berkontak secara langsung dengan sang Serap. Rasa penasaran Xiao Chen yang semakin besar pun membuatnya kembali melemparkan sebuah pertanyaan kepada Serap tentang di manakah keberadaan Muei yang asli kini berada. Apakah beliau disembunyikan oleh Serap di suatu tempat? Sambil memasang sedikit wajah tersenyum, Serap merasa jika dia tidak perlu menutup-nutupi di manakah keberadaan Muei kepada Xiao Chen, karena orang tersebut sudah tak lagi berarti baginya. Serap berkata jika Muei yang paman kenal sudah lama mati. Dahulu Serap pernah melakukan pertarungan dengan Muei, dan pada pertarungan tersebut Muei yang menantang dirinya dianggap sama sekali tidak menyadari posisinya sebagai sosok Fallen Angel. Karena tak sadar akan posisinya, pada akhirnya Serap pun berakhir membunuh Muei. Namun karena gerakan dan gaya bertarung yang dimiliki oleh Muei dirasa sangat menarik, Serap sengaja mengambil bentuk rubah dan bahkan ingatan Muei demi memahami model pemikiran yang dimiliki olehnya. Sama halnya dengan Xiao Chen yang sekarang juga diingat oleh Serap merupakan satu-satunya murid dari Pak Tua tersebut. Itulah mengapa di sini Serap memberitahukan fakta akan kematian Muei kepadanya. Setelah mendengar perkataan Serap, Xiao Chen yang mendengarnya sangat geram langsung bertindak impulsif dan bergerak menuju ke arahnya untuk memulai serangan. Sementara Yeo di sampingnya tidak sempat menghentikan tindakan Xiao Chen yang beraksi secara tiba-tiba. Dasar lancang, menjauhlah, kata Soroni, si Angel kuning yang muncul sebelum paman sempat mendaratkan serangannya dan menjauhkan Xiao Chen dari Serap. Tubuh Xiao Chen yang terhempaskan ke arah belakang ditahan oleh Yeo, dan di sini juga bertanya apakah Xiao Chen baik-baik saja. Ya, Xiao Chen mengungkapkan jika perasaannya kini terasa sangat hebat. Ia dipenuhi dengan energi melimpah, dan sekarang yang ingin dirinya lakukan ialah meninju wajah Serap yang sudah meniru wajah gurunya. Saking muaknya si paman di sini, dia bahkan meminta kepada Yeo untuk menyerahkan Serap kepadanya. Xiao Chen benar-benar sangat ingin menghajar musuh yang mengatakan jika Muei sudah mati, karena Xiao Chen sangat yakin jika gurunya yang kuat takkan mungkin mati semudah itu. Yeo membenarkan perkataan Xiao Chen, mereka belum bisa menentukan hidup dan mati Muei sebelum mereka melihatnya secara langsung. Namun di sini Yeo meminta si paman untuk tidak bersikap impulsif dalam pertarungan yang akan segera berlangsung. Sambil memasang kuda-kuda siap bertempur, Xiao Chen meminta Yeo untuk tidak perlu merasa khawatir, karena setelah dirinya berpisah dengan Muei, si paman sudah tak lagi pernah kehilangan ketenangannya. Dan sekarang yang dirasakan oleh Xiao Chen merupakan perasaan yang sangat membara di hatinya untuk bisa menumbangkan lawannya yang licik. Sambil melepaskan kekuatan besar dari arah lain, Serap berkata jika Xiao Chen ini memang merupakan murid yang sangat tidak berbakti sama seperti yang terlihat di dalam pikiran Muei. Dan sekarang Serap akan memberikan kesempatan kepada Xiao Chen untuk melakukan pembalasan dendam, bertarung dengan dirinya dalam sebuah duel. Serap di sini juga meminta kepada Tiapolo dan Soroni agar keduanya tidak ikut campur dalam pertarungan di antara keduanya. Menurut Serap, pertarungan ini juga akan menjadi sebuah kesempatan bagi pihak mereka untuk mempelajari pemahaman tentang para manusia yang berasal dari luar dungeon ini. Pertarungan pun akhirnya terjadi di antara kedua belah pihak yang saling memulai pergerakan mendekati satu sama lain. Xiao Chen sempat pula berkata jika Serap diperbolehkan untuk melakukan trik-trik licik yang memang biasanya digunakan oleh para monster-monster peniru seperti dirinya. Melepaskan rangkaian serangan perdana, Serap melancarkan teknik pedang pasang surut untuk mendorong Xiao Chen. Di tengah-tengah serangan yang ia lepaskan, sempat pula Serap berkata jika di dalam ingatan Muei kesempatan Xiao Chen untuk bisa menang melawan sosok Muei yang asli itu hanya sebesar 3% saja. Hal itu sudah cukup menunjukkan jika Xiao Chen takkan mungkin memiliki kesempatan menang melawan Serap yang bisa mengalahkan Muei.
Sesaat setelah menerima serangan pedang dari serap, Xiao Chen selanjutnya akan melakukan serangan balik, mempersiapkan jurus susunan pedang cahaya, di mana dirinya mengeluarkan pedang-pedang kebiruan yang terbentuk dari energi Qi. Dan dalam serangan tersebut, ia akan membuktikan jika Xiao Chen yang dulu tidak sama seperti Xiao Chen yang sekarang. Meskipun lawan lebih kuat, namun ia akan terus berupaya membuat celah untuk bisa meraih kemenangan. Dan pertarungan adu pedang-pedangan yang sengit di antara keduanya pun terus berlanjut. Di arah lain, Yeo yang selama ini tidak pernah melihat si paman bertarung dengan serius percaya jika ia masih memiliki kekuatan yang belum ia perlihatkan. Ya, setidaknya dalam pertarungan tersebut Xiao Chen memiliki kekuatan yang tidak kalah jauh dengan Serap. Tapi jika Serap memang benar-benar sudah mengalahkan Mue, pasti Angel tersebut memiliki suatu kartu as tersembunyi yang bisa membalikkan keadaan. Kemampuan lawan dalam pertarungan tersebut akan Yeo amati dengan cermat. Dan di tengah-tengah pemikirannya, dari atas udara secara mendadak muncul serangan kejutan. Sebuah tendangan ke arah permukaan dengan keras yang dilakukan oleh Soroni, salah satu Angel yang datang bersama Serap. Tapi tentu saja Yeo bisa menghindari serangan mendadak dari lawannya. Yeo berkata jika Soroni di sini benar-benar tidak sopan karena melepaskan serangan secara diam-diam kepadanya. Serangan tersebut sengaja si Angel lakukan karena ia tahu sekarang Yeo sedang mencoba mengulur-ulur waktu. Meskipun ia tidak mengetahui apakah niat Yeo yang sebenarnya, tapi ada baiknya jika ia langsung menghabiskan Bang MC yang dianggap paling mengancam segera mungkin. Yeo masih belum bisa beraksi karena ia masih berada dalam periode lemahnya. Ia menerima sebuah debuff pengurangan atribut yang kini tinggal tersisa 1 menit lagi. Karena tidak ingin hal ini diketahui oleh lawan, Yeo pun berkata jika sekarang ia merasa tidak tertarik melawan Soroni, dan yang akan melawannya adalah ketiga ciwi-ciwi yang sudah siap untuk melindungi Yeo, memberikan waktu kepada Yeo untuk beristirahat sampai ia benar-benar pulih dari kondisi lemahnya. Karena ketika Yeo pulih, maka situasi akan segera berbalik dalam sekejap mata. Setelah melihat 3 orang ciwi-ciwi yang akan ia lawan, Soroni mengetahui jika salah satu dari mereka ialah Serap Suci yang legendaris alias Kiki, dan 2 lainnya juga memiliki kekuatan yang cukup tangguh. Setelah menghitung-hitung tingkat kemenangan, Soroni sangat yakin jika ia masih memiliki persentase kemenangan sebesar 60%. Jadi dia rasa takkan jadi masalah menghadapi ketiganya sekaligus. Jika kau memang benar-benar percaya diri dengan perhitunganmu itu, maka majulah dan jangan terlalu banyak bicara, kata Shulu dengan nada yang cukup menantang. Pada momen-momen tersebut, pihak Yeo lupa jika masih terdapat 1 orang Angel tingkat tinggi lain yang hampir mereka lupakan, dan dia adalah Tiapolo, yang kali ini akan membagi tugas dengan Soroni, di mana dia akan bertugas mengalahkan Yeo, sementara Soroni menahan 3 ciwi-ciwi yang melindungi Bang MC. Dengan demikian maka Yeo takkan lagi memiliki tameng yang bisa ia gunakan untuk berlindung. Tak berlama-lama ketiga ciwi-ciwi pelindung Yeo pun melakukan serangan gabungan. Kiki memberikan buff di arah belakang, Yan Huan melepaskan tebasan jarak jauh, dan Shulu melepaskan serangan bongkahan-bongkahan es tajam ke arah lawan, menjadi serangan berat yang seharusnya tidak mudah untuk bisa dihalau, bahkan teruntuk para Angel tingkat tertinggi sekalipun. Ya, memang dengan kekuatannya Soroni takkan mungkin bisa menang serangan tersebut, tapi sangat aneh karena di sini ia mampu menyerap serangan gabungan para ciwi-ciwi dengan menggunakan kemampuan khusus miliknya. Tameng cahaya yang muncul di depan Angel tersebut bukan tameng biasa, karena selain bisa menyerap serangan lawan yang lebih kuat, itu juga bisa membalikkan serangan lawan menjadi serangan makan tuan. Dan di sini serangan gabungan para ciwi-ciwi kembali kepada mereka. Walaupun mereka tidak terkena damage berat pada serangan makan tuan tersebut, tapi jelas dari sini pertarungan yang terjadi tidak akan berakhir dengan mudah karena kemampuan lawan yang cukup menyusahkan. Sementara ketiganya bertarung dengan Soroni, di arah lain Yeo yang tidak lagi mendapatkan perlindungan mau tak mau harus berhadapan secara langsung dengan Tiapolo. Setelah melihat tubuh Yeo yang terlihat gemetar, Tiapolo semakin yakin jika Yeo kini benar-benar sudah tidak lagi berada dalam kondisi primanya. Menjadi sebuah kesempatan bagus yang tidak boleh disia-siakan oleh Angel yang satu ini untuk bisa membunuhnya. Apalagi sudah tak ada lagi para ciwi-ciwi yang melindunginya. Debuff Yeo kini hanya tinggal 30 detik lagi, dan di sini Bang MC menggunakan akun MOS versi Master Engineer serta armor dari Pandora Box, dan kemudian terbang menjauh untuk mengulur-ulur waktu sebelum memulai serangan balik. Terbang ke udara sambil dikejar oleh lawan, Yeo berpikir jika dalam keadaan lemah yang kini harus ia alami, akun lain tidak bisa digunakan. Jadi sekarang ia hanya bisa menggunakan kekuatan Engineer MOS untuk sebentar menunda-nunda waktu. Kecepatan terbang Yeo tidak bisa dikejar oleh Tiapolo, namun terdapat satu hal yang tidak diketahui oleh Yeo, di mana lawan yang kali ini mengejarnya memiliki kemampuan khusus yang sangat berguna dalam situasi tersebut, yakni mata ajaib yang mampu mendekonstruksi susunan yang terbentuk dari bantuan sihir. Armor tingkat tinggi dan presisi yang kali ini Yeo gunakan memerlukan bantuan sihir, dan selama kekuatan sihir ada di dalamnya, maka struktur dari armor tersebut juga bisa Tiapolo analisis sampai ia hancurkan. Tak lama berselang, Yeo mulai merasakan ada yang janggal dengan armor miliknya. Bersama dengan itu muncul pula notifikasi sistem yang mengatakan bahwa Yeo tengah mengalami gangguan sihir eksternal yang kuat, dan mecha dari Pandora Box yang ia gunakan telah memulai program penghancuran diri secara otomatis.
Dan boom, akhirnya terjadilah sebuah ledakan di udara yang terpicu karena kemampuan mata ajaib Tiapolo. Berikut dengan tubuh Yeo yang jatuh dari udara ke arah permukaan dan membuat Bang MC sekarat. Sementara Yeo terbaring, Tiapolo berkata bahwa ia memiliki kemampuan untuk menganalisa segala hal yang berkaitan dengan kekuatan sihir. Jadi tidak peduli metode apakah yang digunakan oleh lawannya, selama itu semua mengandung kekuatan sihir, maka ia bisa dengan mudah menghancurkannya. Sementara Yeo terbaring dalam kondisi lemah, Tiapolo pun datang mendekatinya sambil menghunuskan senjata dan berkata bahwa pertarungan di antara keduanya nampaknya akan segera berakhir. Sampai di sini sama dengan Angel tersebut. Di sini Yeo juga membenarkan kalau pertarungan sepertinya memang akan segera berakhir, sebab debuff yang ditanggung oleh Yeo kini juga sudah berakhir. Dan bang, tiba-tiba terjadilah sebuah ledakan energi kebiruan yang menghempaskan Tiapolo menjauhkan dirinya dari posisi Yeo. Sebuah ledakan energi yang mengandung kekuatan dari alam semesta yang begitu melimpah. Dan mulai dari titik ini, situasi akan segera berbalik karena nggak tanggung-tanggung. Yeo di sini akan kembali meminjam kekuatan dari sang penguasa bintang. Ya, Lord of the Stars, ready for the next battle. Setelah melihat penampilan Yeo yang baru, Tiapolo bisa langsung mengetahui jika kekuatan di hadapannya inilah yang sebelumnya sudah menghancurkan gerbang kota dengan satu kali pukulan. Ia juga menebak-nebak apakah ini alasan mengapa Yeo sebelumnya mencoba untuk mengulur-ulur waktu. Dan ya, benar, Yeo pun membenarkan tebakan Angel tersebut sekalian memberikannya selamat, karena sekarang ia sudah bisa mati. Tanpa berlama-lama, Yeo menggunakan skill Nebula Storm membentuk lubang cacing alam semesta yang ukurannya semakin lama semakin membesar dan mulai mendekat ke arah Tiapolo. Nebula Storm yang mulai menyentuh tubuh Angel tersebut membuatnya tidak bisa bergerak kemana-mana. Bahkan ketika ia mencoba untuk kembali menggunakan mata ajaibnya, Tiapolo sama sekali tidak bisa mendapatkan hasil dari analisa terkait dengan kemampuan tersebut. Itu merupakan kekuatan yang sama sekali tidak bisa ia ketahui dan tidak bisa terprediksi. Tiapolo sadar jika Nebula Storm akan membawa dirinya pada kematian. Sambil berteriak takut akan kematian yang mendatanginya, tubuhnya yang tersentuh oleh skill Yeo juga mulai tergerus sampai akhirnya benar-benar menghilang dari pandangan tanpa meninggalkan sedikit pun jejak. Benar-benar mengerikan. Hanya dengan satu kali gerakan dari Lord of the Stars itu sudah cukup untuk melenyapkan salah satu malaikat tertinggi di pihak musuh tanpa membuat Bang MC meneteskan keringat. Di arah lain, para ciwi-ciwi yang sedang mengurus Soroni akhirnya sekarang bisa sedikit lega karena akhirnya Yeo sudah kembali prima. Yin Huan yakin jika situasi akan segera berbalik dari titik ini. Soroni yang saat itu sedang melakukan pertarungan jarak dekat dengan Shulu tidak lagi bisa merasakan tanda-tanda vital Tiapolo, menunjukkan apabila rekan Angel yang satu itu kini sudah benar-benar tiada. Setelah kemunculan sang penguasa bintang, Soroni merasa jika dalam pertarungan kali ini angka kemenangan yang bisa ia peroleh telah mendekati angka 0. Karena tak ada alasan lagi untuk tetap bertarung, pada akhirnya Angel tersebut pun memilih surrender dari perbakuhan taman yang masih belum usai. Ia terbang dengan cepat mencoba kabur melalui jalur udara meninggalkan para ciwi-ciwi di pihak Yeo begitu saja. Tapi sepertinya tidak semudah itu bagi dirinya untuk bisa melarikan diri, karena tepat di hadapannya tiba-tiba saja muncul sebuah cermin besi berukuran besar yang menghalangi perjalanan, yang memancarkan kekuatan tidak biasa. Ya, tentu saja. Sudah pasti tidak perlu ditebak-tebak, itu semua merupakan ulah Yeo yang saat ini terlihat sudah berada di dalam cermin di hadapan Soroni. Hei, kenapa kau ingin melarikan diri? Apakah aku sebelumnya sudah mengizinkanmu untuk melakukannya? Kata Yeo kepada si pantat kuning. Karena tidak memiliki kesempatan untuk bisa kabur lagi, Soroni mau tidak mau di sini menggunakan pilihan terakhirnya. Ia akan kembali mengandalkan tameng cahaya miliknya yang sanggup untuk menyerap dan membalikkan serangan apapun kepada musuhnya. Tapi sayang sekali, karena equipment yang sangat dia bangga-banggakan oleh Angel tersebut dalam sekejap hancur berkeping-keping di tangan Yeo. Sekaligus Bang MC di sini mendaratkan sebuah tinju kepada Angel pantat kuning tersebut. Selain bisa dengan mudah menghancurkan tameng cahaya, tinju sang penguasa bintang juga terlihat terbenam menembus bagian perut Soroni. Tinju yang dialiri oleh kekuatan alam semesta tersebut juga membuatnya sama sekali tidak bisa lagi menggerakkan tubuhnya. Dan bukan hanya tubuh fisiknya saja, Soroni juga tidak bisa beralih menjadi tubuh energi yang sangat dibangga-banggakan oleh para monster, sehingga mereka menyebut diri mereka sebagai sosok abadi. Karena bagi Lord of the Stars, ketika musuh sudah terkena kemampuan pelahap bintang miliknya, tak ada satupun sosok yang bisa kabur lagi kemana-mana. Dan Yeo akan memastikan jika si Angel akan segera menghilang dari dunia ini. Dan ya,
Perlahan tubuh Soroni pun lenyap. Bersama dengan itu muncul pula notifikasi sistem yang berisikan bahwa ia telah berhasil mengalahkan Angel, membuatnya mengalami angka peningkatan dalam progres menjadi Raja Malaikat yang sekarang sudah mencapai angka 80%. Namun di sini ada suatu hal yang membuat Yeo sedikit kepikiran. Kenapa sebelumnya ketika ia menghabisi Tiapolo ia sama sekali tidak menerima notifikasi dari sistem seperti sekarang? Dan juga Tiapolo sebelumnya tidak mencoba beralih ke tubuh energi. Apakah itu menandakan jika Angel yang sebelumnya bukanlah monster? Atau apakah dia masih belum benar-benar mati? Sangat aneh memang. Di tengah-tengah pemikiran Yeo inilah dari arah lain tiba-tiba paman Xiao Chen yang kali itu sedang melakukan duel melawan Serap terhempaskan ke arah permukaan dengan ekstrim. Dari kondisinya yang sudah babak belur bisa dipastikan apabila Xiao Chen tidak bisa mengalahkan lawan duelnya. Dalam keadaan nyaris karat, Xiao Chen berkata jika musuh yang kali ini lawan benar-benar sangat mahir dalam menggunakan kemampuan berpedang Muay yang sangat kuat. Tapi tetap saja ia merasa sangat malu karena harus kalah dan dibuat tak berdaya oleh sosok peniru Muay. Yeo yang datang menghampirinya meminta Xiao Chen untuk berhenti sok kuat dan mulai dari sini biar dirinya yang menggantikan Xiao Chen menghadapi Serap. Dan Xiao Chen pun setuju melakukan tag team dengan Yeo dan dia meminta kepada Yeo untuk memberikan pelajaran yang setimpal kepada sang peniru. Setelah melihat Yeo yang sanggup untuk mengalahkan dua sosok malaikat tertinggi, Serap mengakui jika Yeo ini benar-benar sangat kuat. Mungkin di antara Fallen Angel yang pernah ia temui, Yeo adalah yang terkuat. Bukan Fallen Angel, tapi manusia, kata Serap yang sudah mengetahui jika Yeo dan kawan-kawan merupakan manusia yang datang dari dunia luar. Banyak cincong, jangan banyak omong kosong dan matilah di sini, kata Yeo yang tiba-tiba sudah bergerak dengan cepat ke balik punggung Serap. Namun siapa sangka sebelum bisa mendaratkan serangan di sini, tangan Yeo berhasil ditangkap oleh musuhnya. Ia juga berkata jika Yeo itu sangat pintar karena sebelum-sebelumnya ia tidak lagi pernah menggunakan kekuatan mengerikannya ini setelah memasuki Angel City. Dan beliau menganggap itu pasti dikarenakan Yeo takut dengan kemampuan salinan sempurna yang dimiliki oleh Serap. Tapi sayang sekali menurutnya, karena sekarang Serap akan menggunakan kemampuan salinan sempurnanya untuk meniru bentuk Yeo berikut dengan kekuatan mengerikan yang ia tunjukkan sebelumnya. Dan untuk selanjutnya di antara mereka berdua akan terjadi pertarungan yang sangat besar dan mungkin baru pertama kali terjadi di Angel City. Dan hanya sebentar menggenggam tangan Yeo, tak butuh lama bagi sang Serap untuk bisa membuat salinan sempurna sang penguasa bintang. Ledakan energi dari tubuhnya juga terlihat langsung menghempaskan Yeo ke arah belakang. Ketika tubuh Bang MC terpental, ia bisa kembali menyeimbangkannya di udara dan kembali bergerak menuju ke arah lawan dan berkata jika sudah seperti ini maka ia takkan lagi menahan dirinya. Dengan cepat Yeo di sini bisa melakukan serangan balik, mendaratkan sebuah tinju keras ke wajah Serap membuatnya memar-memar. Namun meskipun sudah terkena serangan keras tersebut, Serap masih bisa melakukan perlawanan. Dan kali ini akan menggunakan kekuatan sang penguasa bintang untuk menyerang Bang MC kita. Serangan yang berbentuk bagaikan Rasengan Shuriken dengan kekuatan alam semesta kini sudah berterbangan mengelilingi tubuh Yeo. Yang kemudian secara bersamaan bentuk dari serangan tersebut pun berkumpul ke satu titik menuju ke arah Yeo dan boom! Terjadilah sebuah ledakan besar di atas udara membenamkan tubuh MC di dalamnya. Lalu apakah pertarungan usai sampai di sini? Ternyata tidak kawan-kawan, karena dari dalam ledakan tersebut muncul Yeo tanpa mengalami luka-luka dan kembali bergerak menuju ke arah Serap sambil berkata jika kekuatan pada level seperti itu tak akan mungkin bisa menumbangkan dirinya. Dan Serap pun membalas jika memang inilah pertarungan yang ia harapkan, apalagi duel di antara keduanya masih baru dimulai. Dan kembali terjadi benturan, ada kekuatan yang begitu menggelegar ketika Yeo melepaskan sebuah tinju dan Serap juga menggunakan tinjunya untuk menghalau serangan Yeo, menciptakan getaran serta pelepasan kekuatan yang besar ke sekitarnya. Langit yang mulai tertutupi oleh energi kebiruan yang tercipta dari dua sosok kuat yang saling bertarung membuat Xiao Chen merasa seperti ia sedang menyaksikan syuting film yang begitu meriah. Shulu di sampingnya merasa jika mereka kini sudah tak lagi bisa ikut campur dalam pertarungan di level seperti ini dan sekarang mereka hanya bisa mempercayakan segalanya kepada Yeo. Di arah lain terlihat pula Kiki yang merasa aneh ketika ia melihat kelakuan Sai Lufa yang tubuhnya bergetar sambil memegangi kepala botaknya. Apakah itu karena ia merasa sangat takut melihat pertarungan yang kali ini sedang terjadi, tanya Kiki. Tidak ada apa-apa. Aku hanya sedikit teringat tentang sesuatu yang hampir saja aku lupakan, balas Sai Lufa yang menunjukkan gelagat aneh ketika matanya menjadi seperti orang jahat. Dan di dalam hatinya Sai Lufa berkata kalau semua yang terjadi sampai saat ini sudah sesuai dengan rencananya. Selama Yeo berhasil mengalahkan Serap, maka ia bisa mengambil kesempatan untuk menyerap Angel terkuat di pihak musuh. Namun itu semua hanya bisa berlaku ketika Serap tidak terbunuh secara instan di tangan Bang MC. Sebenarnya konspirasi apa yang sedang dibuat oleh Angel botak ini? Kita kembali ke pertarungan. Setelah membenturkan serangan masing-masing, Yeo masih seimbang melawan Serap. Tak ada yang terlihat lebih mendominasi di antara keduanya.
Di sini Serap berkata jika mereka terus bertarung seperti ini, maka pertarungan takkan pernah selesai. Itulah mengapa mereka berdua harus menggunakan kemampuan terkuat masing-masing untuk bisa menentukan siapakah pemenangnya. Yeo pun berpikiran hal yang serupa. Jadi ia akan menuruti permintaan Serap. Tanpa berlama-lama, keduanya di sini langsung komat kamit baca mantra, mempersiapkan jurus terkuat masing-masing. Dan kemudian tak berselang lama muncullah dua buah meteor berukuran super jumbo yang dipanggil oleh keduanya. Dan benda tersebut saling bertubrukan satu sama lain, membuat getaran besar ke sekitar area. Di tengah-tengah adu jurus ultimatum yang saling berbenturan, Serap merasa jika kekuatan mereka berdua kini benar-benar sangat seimbang. Tapi sayang sekali selama ia berada di Angel City, Serap memiliki dukungan kekuatan sihir yang tidak ada habis-habisnya. Berbeda dengan Yeo yang merupakan manusia, dan pasti ia takkan lama lagi akan segera mencapai batasnya. Dengan santai dan kalem, Yeo memberitahukan terdapat satu hal yang sama sekali tidak diketahui oleh Serap tentang dirinya. Dan tidak peduli seberapa sempurna versi tiruan yang digunakan oleh Serap, bajakan itu tidak akan pernah mengalahkan original. Dan lagi tidak ada yang memiliki kemampuan seperti Yeo, dan itu adalah melakukan peningkatan kekuatan secara instan. Di sini Yeo menggunakan 30 poin XP yang selama ini sudah ia kumpulkan untuk meningkatkan link akun levelnya. Ini merupakan sebuah metode peningkatan level yang selama ini sudah jarang sekali Yeo gunakan, teman-teman. Dan seketika mengubahnya menjadi sosok Fallen Angel level 10 di tingkat Serap. Dan sekarang level Yeo sudah mencapai level 35, yang artinya dia kini sudah setara dengan seorang petarung level 350-an. Di level ini Yeo sudah merasa cukup untuk bisa menghancurkan Serap. Meteor yang masih saling beradu satu sama lain mengalami dorongan hebat dari sisi Yeo ketika meteor miliknya menjadi semakin besar, ditambah dengan beberapa meteor lagi yang muncul di sana sebagai pendukungnya. Dengan wajah culas, Serap bertanya-tanya bagaimana mungkin bisa Yeo menjadi begitu kuat dalam waktu yang sangat singkat. Jadi untuk bisa melawan Yeo dengan seimbang, ia berpikir harus kembali menyalin ulang kekuatan Yeo. Sayang sekali, tapi sekarang kau sudah tidak lagi memiliki kesempatan untuk melakukan hal tersebut, karena sekarang adalah waktunya bagimu untuk segera pergi ke neraka. Bersama dengan itu, meteor-meteor pendukung pun bertubrukan di belakang meteor yang saling beradu, dan itu terus mendorong menuju ke arah Serap yang tak lagi bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, di sisi lain, Shai Lufei yang sebelumnya terdiam mulai bergerak. Karena baginya, ini merupakan waktu yang tepat untuk memulai rencana yang sudah ia persiapkan dari awal. Wah, sebenarnya apakah yang akan dilakukan oleh Angel botak yang satu ini? Untuk bisa mengetahuinya, saksikan terus kelanjutannya. Nyalakan lonceng teman-teman, biar kalian gak ketinggalan.